Pada percobaan yang keempat, yaitu perancangan shift register dan juga arithmetic logic unit atau yang biasa disebut dengan ALU. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya membuat ALU di mana terdiri dari 8 macam operasi aritmetik dan juga logik. Untuk itu, hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuka software IC Design Suite 14.7 Webpack karena kita akan membuat codingnya pada hardware FPGA dengan menggunakan bahasa VHDL. Setelah halaman pertama terbuka, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu membuat file baru. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu klik New Project, kemudian beri nama filenya, kemudian pilih lokasi tempat filenya berada, kemudian setelah semua dipastikan sudah benar, dan juga pastikan bahwa top level source type-nya adalah HDL. Kemudian klik next. Pada project setting ini digunakan untuk memberikan atau men-setting sesuai dengan hardware FPGA yang ada. Karena pada percobaan kali ini hanya menggunakan simulasi, untuk hardware-nya sendiri yaitu menggunakan Spartan 3E dengan device-nya XJ3S250E, PX-nya CP132 dan speed-nya min 4. Kemudian setelah project settingnya ini dipastikan sudah benar dengan spesifikasi hardware yang ada, kemudian klik next. Setelah itu pada project summary klik finish. Maka akan didapatkan file yang nantinya akan diisi dengan file VHDL dan juga file testbench-nya. Pada file ini, klik kanan, kemudian New Source untuk membuat VHDL modul. Klik VHDL modul, kemudian beri nama. Kemudian klik Next. Pada define modul ini, kali ini kita akan membuat untuk definisi portnya tidak dilakukan pada kolom define modul, jadi untuk kolom ini kita skip dengan melakukan klik next. Setelah itu pada project summary juga klik finish. Kemudian akan didapatkan sebuah template di mana filenya berbentuk VHD. Pada template ini kita akan mengetikkan code atau source code yang akan digunakan untuk membuat ALU dengan 8 macam operasi arithmetic logic. Karena coding sebelumnya sudah saya uji, maka tinggal dipaste saja. Pastikan pada entity-nya juga sama, jadi ketika copy and paste itu pastikan juga entity dan arsitektur namanya itu sama, karena jika berbeda maka akan terjadi error. Pada source code kali ini yaitu terdiri dari yang pertama library. Library di sini yaitu untuk deklarasi library dengan file atau logic yang ada, data yang digunakan, misalnya logic arithmetic dan juga ini logic unsigned untuk membuat bilangan bulat. Kemudian setelah itu deklarasi variabel pada entity dengan menggunakan port. Pada port A yaitu termasuk input, di mana inputnya menggunakan 8 bit. Port B juga termasuk input dengan 8 bit. Untuk yang sel ini yaitu selektor yang nantinya akan digunakan untuk memilih mode, yaitu dengan
terdiri dari 3 bit karena inputnya masing-masing yaitu 8 bit, untuk resultnya juga 8 bit. Kemudian pada proses ini terdiri dari 3 data, yaitu input A, input B, dan juga selektor. Dimana ketika selektornya adalah 000, maka resultnya nantinya akan terjadi operasi penjumlahan. Kemudian ketika selektornya 001, maka operasinya yang akan terjadi yaitu operasi pengurangan. Kemudian ketika resultnya 010, maka akan terjadi operasi AND. Dan juga pada saat selektornya 011 akan terjadi operasi OR. Kemudian pada saat selektornya 100, maka akan terjadi proses NAND, dan ketika selektornya 101 akan terjadi proses XOR, di mana input A akan di XOR dengan input B. Pada saat selektornya 110 akan terjadi proses perkalian, di mana input A akan dikalikan dengan input B. Pada kali ini saya menggunakan proses keymap. Jadi persamaannya saya lakukan keymap terlebih dahulu karena pada FPGA ini inputnya 8 bit. Jadi kalau misalnya perkalian input A dikalikan input B, di mana masing-masing inputnya itu terdiri dari 8 bit, maka hasilnya nantinya yaitu 16 bit. Nah, 16 bit ini tidak bisa digunakan pada FPGA, jadi pada software kali ini, software simulasi kali ini, jadi untuk membuat perkalian saya menggunakan proses keymap. Kemudian untuk yang terakhir, ketika selektornya bernilai 111, maka akan terjadi proses input A di-NOR dengan input B. Jika resultnya di luar selektor yang sudah disebutkan terdahulu, maka resultnya adalah XXX. Ini berfungsi untuk melihat apakah error atau tidak. Kemudian kita save. Kemudian kita cek sintaknya, apakah sintak sudah benar penulisannya atau tidak. Setelah itu, seperti proses yang biasanya dilakukan, yaitu running sintesis. Ketika proses running sintesis terdapat tanda warning, maka karena tanda warning ini tidak berpengaruh terhadap struktur dari source code-nya, jadi bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu implementasi desain. Jika terjadi error, maka tidak boleh dilanjutkan karena errornya harus diperbaiki dahulu. Tetapi karena pada running sintesisnya terjadi warning, hal itu dikarenakan masalah dari source dari FPGA-nya. Setelah dilakukan implementasi desain, maka proses selanjutnya yaitu proses generate programming file. Dengan cara klik kanan pada generate programming file, kemudian klik run. Nah, pada langkah ini, jika sudah dilakukan sampai pada langkah ini, maka akan didapatkan file bit dari source code yang sudah dibuat. Setelah itu kita beralih ke view. View-nya dipindah menuju simulasi karena untuk menampilkan gambar sinyalnya. Pada file VHD atau dari nama file project-nya tadi, klik kanan, kemudian new source, kemudian klik VHDL testbench karena akan dibuat
program untuk test bandnya dari ALU atau dari source code VHD yang sudah dibuat. Kemudian klik next. Setelah itu pada kolom associate source ini kita akan mengkonfigurasi atau menyocokkan mana file VHD yang akan dilakukan proses test band atau proses simulasi. Karena pada project ALU kali ini hanya terdapat satu file VHD saja, maka klik next, kemudian pada summary klik finish. Setelah itu, error ini terjadi karena masih terdapat file atau sintaknya yang kurang tepat. Maka setelah ini, karena sudah didapatkan template dari test bandnya, bisa dilihat ini yaitu file test bandnya, sedangkan yang ini adalah file VHD-nya. Nah, untuk test bandnya kali ini sama seperti yang file VHD, maka tinggal paste saja file yang sudah diuji sebelumnya. Nah, berbeda dengan percobaan sebelumnya, pada percobaan kali ini, terutama pada source code-nya dari test band, ada dua macam file atau dua macam kode, dimana untuk yang pertama yaitu identifikasi atau proses operasi dari arithmetic logic unit-nya. Kemudian untuk yang kedua yaitu source code untuk test band-nya. Untuk yang pertama yaitu deklarasi library seperti sebelumnya. Kemudian pada package ALU ini terdapat sinyal, di mana sinyal ini untuk menghubungkan tiap-tiap proses yang ada. Sinyal A, sinyal B 8 bit, sama seperti pada code VHD-nya, selektornya 3 bit, resultnya 7 bit. Kemudian untuk prosedur load data ini nanti digunakan atau dilakukan pada proses test band atau source code test band-nya, dimana untuk load datanya sinyal A dan sinyal B ini sebagai output sebesar 8 bit, selektornya juga sebagai output 3 bit. Kemudian prosedur untuk cek data ini difungsikan untuk mengecek apakah setiap proses atau setiap step operasi dari arithmetic logicnya itu ada error atau sudah berhasil dilakukan, yaitu dengan menggunakan selektornya sebagai output sebanyak 3 bit. Setelah itu, untuk prosedur cek data itu sendiri, maka sinyal yang digunakan itu selektor sebagai output 3 bit, di mana sinyal selektor ini nantinya ketika selektornya bernilai 000, maka operasinya yaitu penjumlahan. Jika operasinya berhasil dilakukan, maka tidak terdapat report error detect in addition ini. Kemudian jika terjadi error, maka tampilan ini atau kalimat error detect in addition akan muncul. Begitupun seterusnya, hingga pada saat selektornya bernilai 111, maka akan terjadi operasi NOR, di mana output A akan di NOR dengan output B. Kemudian setelah itu pada source code test band-nya terdapat deklarasi variabel, kemudian untuk entity-nya sama seperti pada entity dari VHD. Untuk arsitekturnya behavioral dari ALU itu terdiri dari port. Nah, di mana port ini sama seperti di port VHD sebelumnya.
karena biasanya file testbench itu template-nya sudah seperti pada file VHD, hanya saja disesuaikan pada saat stimulus prosesnya. Nah, untuk bagian yang ini nantinya akan ditampilkan pada sinyal. Jadi nantinya judul dari sinyal itu akan ada, misalnya input A itu ditulis A, B sama dengan B, sel itu ya selektor, dan res itu result. Jadi nanti di sebelah kirinya tampilan sinyal dari output source code ini nantinya ada tulisan atau ada teks yang menunjukkan sinyal tersebut itu sinyal apa. Kemudian pada bagian prosesnya, di mana sinyal A itu bernilai 3 dan sinyal B itu bernilai 2. Untuk sinyal selektornya ketika 000, maka terjadi proses penjumlahan. Setelah itu ditunggu selama 1 nanosecond, akan terjadi load data A, B, dan selektor. Kemudian ditunggu selama 1 nanosecond lagi untuk dapat menampilkan resultnya. Kemudian ditunggu hingga interval dan dilakukan cek data pada selektor, apakah data yang ditampilkan pada result itu sudah benar atau salah. Jika datanya benar, maka tidak ada teks yang menyatakan error. Begitupun seterusnya hingga proses atau selektor bernilai 111, maka akan terjadi proses NOR. Ini prosesnya NOR. Jadi untuk code-nya sama, akan menunggu selama 1 nanosecond, kemudian ngeload data A, B, dan juga selektor, ditunggu selama nanosecond lagi, dan resultnya ditampilkan hingga dilakukan pengecekan data. Nah, setelah dipastikan sudah benar, maka akan pada code dari testbench ini dilakukan cek behavioral syntax dengan klik kanan, dengan klik run. Setelah itu berhasil, kemudian klik kanan dan run simulate behavioral model untuk dapat menampilkan gambar dari sinyal yang dihasilkan dari file testbench. Nah, ini nama yang di sebelah sini itu tadi yang saya maksud pada code yang port map ini, ditampilkan oleh port map. Kemudian untuk dapat melihat sinyalnya secara keseluruhan, klik zoom to full view. Kemudian klik zoom. Nah, terlihat bahwa jika ketika selektornya undefined bernilai U, ini undefined maksudnya, jadi tidak terdapat pada selektor yang sudah dituliskan pada VHDL ini, maka resultnya juga akan bernilai XXX sesuai dengan code VHDL yang ini. Kemudian untuk bisa membedakan sinyalnya, kita rubah warnanya agar lebih menarik. Nah, saat selektornya bernilai 000, maka akan terjadi proses penjumlahan. Input A dijumlahkan dengan input B. Nah, karena pada proses penjumlahan kali ini, maka lebih baiknya radiksnya dirubah menjadi unsigned decimal, di mana ketika 3, input A-nya bernilai 3, input B-nya bernilai 2,
Ketika 3 ditambah 2, maka hasilnya akan 5. Dan hasilnya bernilai benar. Kemudian ketika selektornya bernilai 001, maka akan terjadi proses pengurangan. Proses operasi pengurangan. Jadi input A sama dengan 3 dikurangi input B sama dengan 2. 3 dikurangi 2 akan bernilai 1. Hasilnya benar. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika selektornya bernilai 010 akan terjadi proses N. 010. Nah, proses N ini lebih baik radiksnya dirubah kembali menjadi biner. Karena operasional boolean ini hasilnya yaitu biner. Jika karakteristik dari N itu sendiri yaitu ketika salah satu bernilai 1, maka hasilnya akan 0. Misalnya 1 di N dengan 0, hasilnya 0. 1 di N dengan 1, hasilnya 1. Jadi kedua inputnya itu harus bernilai 1 untuk dapat menghasilkan output yang juga berlogik 1. Untuk hasilnya sudah benar. Ketika 1 di N0 hasilnya 0, 1 di N1 hasilnya 1. Kemudian berikutnya yaitu pada saat selektornya 011 yang ini selektornya, maka akan terjadi proses OR. Proses OR ini memiliki karakteristik bahwa ketika salah satu inputnya berlogik 1, maka hasilnya atau outputnya juga akan berlogik 1. Ketika inputnya berlogik 00, keduanya berlogik 00, maka outputnya akan 0. Jadi, berdasarkan input A dan input B, 1 di OR 0, maka hasilnya akan 1. Karena tadi karakteristik dari OR itu ketika kedua inputnya memiliki salah satu nilai logik 1, maka outputnya akan 1. Kemudian 1 akan di-OR-kan dengan 1, hasilnya 1. Untuk hasil resultnya sudah benar sesuai dengan operasi OR. Berikutnya yaitu operasi ketika selektornya bernilai 100, maka akan terjadi proses atau operasi NAND. 100. Nah, 100. Operasi NAND ini yaitu kebalikan dari operasi N. Jadi jika pada N itu bernilai 1, operasi N tadi ketika selektornya 010. Ketika selektornya 010. Nah, sedangkan operasi NAND ketika 100. Nah, 100 di sini. Sedangkan 010 ini operasi N, yang ini operasi NAND. Nah, operasi NAND ini kebalikan dari operasi N. Jika outputnya N itu 0, maka output pada NAND itu 1. Jadi, NAND akan bernilai 0 pada bit kedua. Sedangkan bit yang lain akan bernilai 1. Untuk resultnya dari operasi NAND sudah benar. Jadi, pada selektornya ketika 101, maka akan terjadi operasi XOR. XOR ini memiliki karakteristik di mana ketika inputnya salah satu dari kedua input itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Misalnya, ketika input A 1, input B 0, atau sebaliknya input A 0, input B 1, itu outputnya akan bernilai 1. Namun, ketika input A dan input B nilainya sama 00 atau sama 11, maka outputnya akan bernilai 0. Misalnya, jika pada input A ini
bit yang pertama 1 dan pada input B 0, 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Sedangkan yang bit yang kedua 1 di XOR-kan dengan 1, maka hasilnya akan 0. Jadi pada operasi XOR ini resultnya sudah benar untuk nilai dari hasil dari operasi XOR. Pada saat selektornya bernilai 110, maka akan terjadi proses perkalian, yaitu perkalian antara input A dengan input B. Nah, untuk itu nilai radiksnya harus dirubah ke unsigned desimal untuk mengetahui hasilnya apakah perkalian atau operasi dari perkalian A dan B itu benar. Ketika A bernilai 3 dan B bernilai 2, maka 3 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 6. Untuk hasilnya sendiri pada selektor 110 yang melakukan operasi perkalian yaitu 6 dan bernilai benar. Kemudian berikutnya yaitu operasi NOR. Operasi NOR kali ini radiksnya harus dirubah kembali ke bentuk biner. Nah, untuk operasi NOR itu kebalikan dari operasi OR. Untuk operasi, nah, jadi saat operasi OR itu bernilai 0, maka pada operasi NOR akan bernilai 1. Kita lihat operasi OR tadi pada saat selektornya 011. Nah, 011 untuk resultnya yang bernilai 1 yaitu 2 bit pertama. Jadi pada saat melakukan operasi NOR, yaitu ketika selektornya bernilai 111, maka 2 bit yang pertama tadi, bit 1 dan bit 2 ini akan bernilai 0. Karena pada operasi OR, bitnya bernilai 1. Untuk bit yang lain pada NOR, karena tadi pada OR bernilai 0, jadi pada NOR akan bernilai 1. Untuk hasilnya, pada result operasi NOR juga sudah benar. Jadi pada konsol ini terlihat bahwa tidak ada teks untuk error dari setiap ini. Error yang dari ALU packetnya. Jadi tidak ada pemberitahuan error dari setiap operasi yang dilakukan. Untuk itu percobaan kali ini atau percobaan mengenai ALU dengan 8 macam operasi sudah dilakukan dan hasilnya sudah benar sesuai dengan operasi yang sudah dilakukan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan semoga bermanfaat untuk bisa menambah ilmu dan pengetahuan.